Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. 5 menit lagi, Pulau Onigashima yang diterbangkan Kaido akan sampai di ibu kota bunga. Dan itu adalah bahaya yang bahkan tak pernah terbayangkan. Karena selain akan menimbulkan benturan yang keras, bisa saja terjadi ledakan yang kuat. Karena Onigashima menyimpan banyak bahan peledak. Ya, pola seperti ini membuat alur cerita jadi semakin seru. Karena di samping harus berjuang untuk mengalahkan musuh, Luffy dan para nakamanya juga dituntut untuk melakukannya dengan batas waktu tertentu yang biasanya tidak banyak. Hal itu pun pernah terjadi ketika arc Pulau Manusia Ikan, di mana pertarungan Luffy versus Hody Jones harus beradu cepat dengan jatuhnya kapal Noah. Lalu ketika arc Dressrosa, pertarungan Luffy versus Mingo juga harus beradu cepat dengan penyusutan sangkar burungnya Doflamingo. Nah, berdasarkan dua hal itu, maka logikanya Onigashima juga akan berakhir seperti kapal Noah dan sangkar burung Doflamingo, yaitu akan dicegah pendaratannya. Tapi entah mengapa untuk kasus Onigashima ini, Mimin berteori jika pulau itu benar-benar akan mendarat di ibu kota bunga. Tapi ya tidak sesuai dengan rencana Kaido. Ada beberapa hal yang akan berubah, tapi intinya pulau yang terbang itu akan mendarat. Di sini Mimin punya 4 alasan yang mendukung hal tersebut. Masing-masing dapat dilihat dari 4 sisi yang berbeda. Pertama, dari sisi perkembangan alur cerita. Kedua, dari hal teknis. Ketiga, dari sisi filosofi. Dan yang keempat, dari sisi psikologis. Kita bahas yang pertama dulu, dari sisi perkembangan alur cerita, yaitu mengenai terbentuknya negeri bajak laut. Iya, salah satu tujuan Kaido memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga adalah untuk menguasai negeri Wano seutuhnya dan merubahnya menjadi negeri bajak laut yang penuh dengan kekerasan. Di satu sisi tujuan itu buruk, tapi di sisi lain ternyata tujuan itu bisa sejalan dengan alur cerita saat ini dan juga sejalan dengan tujuan bajak laut topi jerami. Nah, skemanya seperti ini. Ketika Onigashima mendarat dan bajak laut Kaido dikalahkan, maka secara tidak langsung negeri Wano akan beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Bahkan Mimin rasa akan lebih dari itu. Minimal akan seperti Pulau Manusia Ikan yang telah diklaim oleh Luffy sebagai salah satu wilayah yang berada di bawah perlindungannya. Lalu Wano tentu sangat berbeda dengan Pulau Manusia Ikan. Selain letaknya yang berada di daratan, negeri Wano juga tak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Sehingga Wano akan jadi lebih terbuka untuk menjadi bagian dari bajak laut topi jerami. Nah, berawal dari Wano inilah kerajaan atau negara lain yang tadinya tak berani untuk mengumumkan keterlibatannya dengan bajak laut topi jerami akan jadi lebih berani untuk menyatakan diri sebagai bagian dari wilayah kekuasaan atau wilayah perlindungan bajak laut topi jerami. Dan negara atau kerajaan yang Mimin maksud adalah Alabasta, Dressrosa, Drum Kingdom, dan Pulau Manusia Ikan itu sendiri. Lalu setelah itu Wano akan jadi pusat baru dunia yang akan menyaingi keberadaan Mariejoa. Dan berawal dari Wano inilah pertempuran besar untuk melawan pemerintah dunia akan dimulai. Kemudian hal itu juga akan sejalan dengan keistimewaan Wano yang pernah disinggung oleh Kaido, sehingga makhluk terkuat itu memilih tinggal di negeri Wano. Lalu pesan yang ditinggalkan Oden juga lebih menarik lagi, karena Oden ingin membuka Wano untuk membantu sosok yang akan muncul 20 tahun kemudian. Dan sosok yang dimaksud itu kemungkinan besar adalah Joy Boy di masa depan, yaitu Monkey D. Luffy. Sehingga skema berubahnya Wano menjadi negeri bajak laut di bawah perlindungan bajak laut topi jerami akan sejalan dengan keinginan Oden Kozuki. Nah, lanjut ke alasan kedua mengenai hal teknis, yaitu jalan terbaik memang tetap mendarat. Saat ini ada 2 orang yang sedang bekerja keras untuk mencegah Onigashima mendarat,
dan minimal mengurangi jumlah korban yang akan ditimbulkan. Pertama, Momonosuke yang berusaha keras untuk membuat awan api yang besar. Lalu ada juga Yamato yang sedang bergegas untuk mengamankan bahan peledak di gudang bawah tanah. Nah, sepertinya usaha kedua orang ini akan membuahkan hasil di saat-saat terakhir. Tapi menurut Mimin tetap tak bisa mencegah pendaratan Onigashima. Untuk Yamato, Mimin rasa bisalah bagi dia untuk membuang bahan peledaknya. Lalu untuk Momonosuke juga bisa membuat awan api yang besar, tapi tak cukup kuat untuk membawa Pulau Onigashima kembali ke asalnya. Karena secara logika hal itu akan terlalu overpower bagi Momonosuke, dan akan lebih masuk akal jika Momonosuke hanya bisa memperlambat jatuhnya pulau itu, kemudian mendaratkannya secara hati-hati agar tidak terjadi benturan yang keras. Dan ketika Onigashima sedang diperlambat oleh Momonosuke itulah para penduduk ibu kota bunga bisa menjauh dari lokasi jatuhnya pulau itu. Kemudian mendaratkan Onigashima dengan hati-hati tentu akan lebih aman daripada menghancurkan pulau itu ketika sedang terbang. Karena di samping puing-puingnya akan berjatuhan, di Onigashima masih banyak pasukan aliansi yang bisa saja menjadi korban ketika pulau itu dihancurkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke alasan ketiga yang berkaitan dengan filosofi hancurnya kastil Shogun dan berganti menjadi pulau Onigashima. Menurut Oden Kozuki, tertutupnya negeri Wano merupakan kebijakan dari para pendahulunya yang tentu merupakan klan Kozuki juga. Lalu Oden yang punya pemikiran berbeda berencana untuk membuka berbagai perbatasan yang ada. Di chapter 920, Kinemon bercerita jika Oden membuat sungai-sungai dan dermaga untuk menghubungkan wilayah-wilayah Wano yang terpisah. Dan Oden punya sebuah kata mutiara, yaitu di sini terlalu sempit. Hingga akhirnya Oden berhasil mencapai Laftel bersama Roger, dan hal itu membuat tekadnya untuk membuka negeri Wano jadi semakin besar. Nah, runtuhnya kastil Shogun Wano secara filosofi akan meruntuhkan kebijakan para pendahulu klan Kozuki. Dan pemimpin klan Kozuki yang baru, yaitu Momonosuke, akan memiliki kebijakan baru, yaitu negeri Wano yang terbuka, sekaligus akan memiliki kastil Shogun yang baru. Oke, lanjut kita masuk ke alasan keempat, yaitu dari sisi psikologis. Pertempuran Onigashima adalah sebuah pertempuran untuk kemerdekaan rakyat Wano dari tangan Kaido dan Orochi. Dan tentu akan lebih epik jika pertempuran itu disaksikan langsung oleh para rakyat Wano, agar secara psikologis mereka merasakan perjuangan para samurai dan seluruh pasukan aliansi. Sehingga dampaknya para penduduk Wano akan lebih menghargai perjuangan orang-orang yang sudah bersusah payah melawan Kaido. Hal itu penting khususnya untuk calon Shogun Momonosuke. Ketika melihat Momo berusaha keras dalam pertempuran, secara psikologis dalam hati rakyat Wano akan terbentuk rasa kagum, rasa hormat, dan rasa percaya kepada calon pemimpin mereka. Dan hal itu tentu akan menjadi modal berharga bagi Momonosuke ketika sudah memimpin negeri Wano. Ya, itu aja pembahasan pada video kali ini. Jika nakama sekalian punya pendapat lain atau ingin memberikan saran dan kritik, silahkan tulis pada kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!